Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita sudah membaca ada 6 asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ab'adus saum. Jadi dimensi puasa. Hadza wa yattadihu lana mimma sabaq anna lis-saumi ma'nan fi syariah wa ma'nan fi tariqah wa ma'nan fil haqiqah. Bahwasanya puasa mempunyai makna tersendiri dalam tarikat, dalam syariat, dalam tarikat, dan dalam hakikat. Sebetulnya syariat itu dulunya ilmun wahid. Ya, dulu nggak ada istilah nama-nama, semuanya syariah. Fikih ya syariah, akidah ya syariah, tasawuf ya syariah. Dan dulu orang mengambil dari Nabi ma'nan lafzan wa ma'nan, aqlan wa qalban, zahiran wa batinan. Mengambil agama, mengambil syariah, mengambil, enggak ada taksim. Apabila mendengar riwayat dari Nabi, maka sekaligus diroyahnya, pahamnya. Tapi apabila kemudian orang mulai mengkaji, ya, berbagai sisi, maka timbul istilah mustaqillah, ya, sendiri-sendiri. Syariah adalah kana ilman wahida, ya, satu ilmu, tetapi yajma'u ma'nayan, ya, ma'nayain, tapi mengandung, ya, menghimpun 2 makna. Makna riwayah, apa riwayah? Lafaznya. Agama ini kita menerima lafalnya, Al-Quran, Al-Hadis, itu tidak berubah. Kemudian diroyah yang kedua, pahamnya, ya. Maka sebetulnya ilmu syariah ini tidak boleh dipelajari secara otodidak, karena agama ini sanad, ada sanadnya. Istilah asy-syari'atu ad-dinu, ya, al-islamu itu satu. Seperti Islam, iman ya Islam, ihsan ya Islam, gitu. Tapi ya dalam agama itu sendiri sudah mengandung 3 istilah, ya. Syariah itu juga din, itu juga yang disebut millah. Kita menerima agama, riwayat alfaznya itu, nususnya itu dari Allah, dari Nabi, dan, ya, tidak boleh berubah. Begitu juga pahamnya. Sebagaimana mereka memahami teks agama itu dan dipahami sesuai dengan zaman itu, maka kita pun, ya, memahami asal teks itu dan kita pahami sesuai dengan konteks tertentu. Itu bukan keluar dari ketentuan ilmu syariah, tidak.
Maka tidak boleh orang apabila bertanya, ini dalilnya mana? Saya minta dalil Al-Quran atau hadis. Itu bukan kelihatan pintar, itu justru bodoh. Karena syariat itu selain tidak ada di Al-Quran, di hadis, tidak ada di hadis, di ijma, tidak ada cuma ini semua dalail yang wajib diamalkan. Ini nggak ada dalilnya. Ini kan kias, satu kejadian yang tidak ada dalilnya tapi dikiaskan kepada yang ada dalilnya. Itu. Nah, maka orang yang hanya dengan blow on, ya, mana ayatnya? Misalnya haram rokok, mana dalilnya rokok? Ya. Gitu. Qad haramallahu, apa rokok bahasa Arabnya itu? Dukhan ya asap, ya sigaret, itu sigaret gimana? Ya. Kan bodoh bungker, ya, itu jahil murakkab. Agama ini ada yang qat'i, ada yang zonni, dan kedua-duanya dari Allah. Ya, hanya bedanya qat'i itu teksnya disebut oleh Allah, tapi kalau zonni itu pahamnya yang Allah berikan kepada ulama. Gitu. Terkadang kita masih mendengar, ya, ini perkataan sahabat, ya, ini Nabi, zaman Nabi dengan sahabat mana itu. Nggak bisa itu, kebekuan, ya, otak begitu itu nggak bisa memahami agama. Ya, dia tidak mengetahui kaidah akliyah, ya. Terus dia mengacu dulu Imam Ja'far Shadiq, ya, marah dengan Imam Abu Hanifah yang selalu menggunakan akal, ya, gitu. Nah, maka ketika dulu nama ilmu itu baru syariah, tapi tetap di dalamnya mengandung dua makna ilmu. Makna ilmu riwayah kita mesti tahu, wa ilmu dirayah, dan kita mesti belajar itu, ya, bagaimana memahaminya. Dan ilmu syariah ini diperankan, ya tamassal, diperankan fi al-a'mali zahirah, dan juga ya tamassal fi al-a'malil batinah. Gitu. Atau katakanlah syariah ini, ilmu syariah ini yad'u ila al-a'malil zahirah wa yad'u ila al-a'malil batinah. Nah, ketika di zaman yang Islam hanya berada di permukaan zahir saja, tidak ada batinnya, maka mulai ulama tuh menyebut hakikatus syariahnya nggak ada, gitu. Yang ada hanya syariat hakikatnya, ya, atau zahir syariatnya, hakikat syariatnya tidak ada. Maka ulama mulai bicara syariat ini tidak boleh keluar dari hakikat, hakikat pun tidak boleh meninggalkan syariat, begitu terus. Lalu ulama bagaimana untuk membangun hakikat? Maka dia melihat bagaimana Nabi dulu, ya, menyampaikan zahir agama, ya, dan juga menyampaikan batin agama. Bagaimana cara Nabi di zaman itu? Ya, maka cara-cara itu, ya, diadopsi, diambil. Nah, maka cara-cara itu disebut thariqah. Ya. Makanya saya pernah bilang tasawuf itu hakikat. Tasawuf itu adalah hakikat. Karena jelas definisinya
Nabi ya mengatakan bahwa al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu ketika kamu melaksanakan ibadah. Ibadah itu kan salat, puasa, zakat, haji yang dibahas dalam Islam. Ya. Itu. Melaksanakannya, rohaninya, batinnya ya menyaksikan Allah. Nah, ini kan hakikat. Ya. Hakikat di dalam melakukan ibadah. Haikal mana Haikal? Kalbunya mungkin mic-nya rada jauhan dikit kalau. Pakai mic tapi rada jauhan gitu ngajinya. Nah, ketika orang hanya ada syariat, tidak ada hakikatnya, katakanlah orang memberi tapi tidak dermawan, ini tidak ikhlas. Orang ruku tapi hatinya tidak tunduk, gitu. Maka ini tidak ada hakikatnya. Ya. Orang banyak menjalankan kebaikan tapi hatinya tidak ridho misalnya, tidak sabar, tidak gitu. Tapi terus hidup ini kan bukan kita yang menciptakan. Ya, kita hidup diberi oleh Allah, ujian itu kan dari Allah, nggak bisa kita rubah. Kita hanya menerima menjalannya dengan sabar, dengan ridho, dan ini hakikat namanya. Nah, ininya nggak ada nih. Nah, maka bagaimana caranya supaya mencapai hakikat? Maka ada kebiasaan Nabi, kebiasaan para sahabat, bagaimana dia mentarbiyah dirinya, bagaimana dia melatih dirinya, dan itu diambil ya untuk dididik. Maka jadi tarikat. Nah, sehingga punya istilah masing-masing, seolah-olah berdiri menjadi ilmu sendiri-sendiri. Jadi ilmu syariah, ilmu tariqah, ilmu sejatinya adalah semuanya ilmu syariah. Gitu. Nah, maka masih ada yang mengkritik bahwa nggak ada itu ilmu tariqah, dari mana itu bid'ah? Nah, itu mereka kan mengatakan begitu juga ilmu hakikat nggak ada, semuanya syariah. Ya, ini bid'ah dolalah, bukan daripada agama Rasulullah SAW. Ya, kalau kita melihat perbuatan Nabi, akhlaknya, misalnya, ya, lalu amal zahirnya, dulu nggak ada namanya. Itulah syariat, itulah hakikat, dan itulah at-tariqah. Nah, maka dimensi puasa pun tetap mengandung 3 dimensi itu. Ya, maka jelas bagi kita hadza wa yatadikhu lana mimma sabaq, bahwasanya puasa mempunyai makna di dalam syariat, makna dalam tarikat, dan makna dalam hakikat. Fa ma'na shaum fi syariah huwa imsakun 'anil muftir jami'a naharin qabilin lis-saumi biniyatin makhsusatin wa syara'id makhsusah. Nah, maka arti puasa dalam syariat adalah menjaga dari yang membatalkan sepanjang hari, ya, sebagai lawan daripada puasa. Qabil lis-saum artinya qabil lis-saum untuk bersedia, qabil itu isti'dad, yasta'id, musta'id. Ya, lisaum yang sedia untuk puasa dengan niat khusus dan syarat-syarat khusus. Itu makna puasa dalam syariat. Kalau dia menjaga dari yang membatalkan sepanjang hari agar dia bisa puasa dengan niat dan syarat tertentu, yang membatalkannya dijaga semua secara zahir syariat, itu dia berpuasa. Tetapi wa ma'na shaum fi tariqah
huwal imsaku an kulli ma nahallahu anhu karahatan aw tahrima. Menjaga, menahan dari segala yang dilarang Allah, baik makruh ya, dan haram. Ya. Orang kan yang penting puasa, tidur. Ya. Yang penting puasa, waktu buka, makan, termalam makan sampai goler-goler, makan kekenyangan. Ya, terus mulut ngunyem aja, nggak berhenti. Ya, karena dari siang udah nggak puasa, maka ya itu puasa secara zahir maksudnya. Puasa secara tarikat, bagaimana dia agar bisa betul-betul dapat melakukan puasa, maka menjaga dari segala yang dilarang. Wa amma ma'na shaum fil haqiqah al-imsaku an kulli ma siwallahi ta'ala. Itu menjaga, menahan dari segala sesuatu selain Allah. Nah, puasa ini lebih umum, apakah dia imsak anil muftir atau tidak ya. Dia makan minum atau tidak makan minum. Puasa hakikat yang penting menjaga dari segala yang selain Allah. Termasuk dia melakukan puasa itu mesti lillah. Kalau tidak, tadi kam min shaimin atau rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-'ashu wal ju'. Gitu. Itu tidak ada makna hakikat puasanya. Dan dia tidak melatih untuk bisa puasa hakikat. Dia tidak melatih diri menjauhi dari segala yang dilarang. Dan dalilnya ini semua ada. Seperti yang Nabi katakan, kalau orang siangnya nggak makan, begitu malamnya makan sesuatu yang haram misalnya, atau kekenyangan misalnya, itu Nabi mengatakan, bagaimana kau berpuasa dari yang halal, engkau makan dengan yang haram? Itu nggak akan dapat puasa hakikat. Karena sholat, puasa, zakat, haji bagi kita yang mula-mula ini adalah media untuk membangun rohani, wasilah. Maka ibadah itu memang bagi pemula ibadah itu ghayah. Kita belajar ilmu, lalu ya praktek ibadah itu agar bisa melakukan ibadah. Kita menuntut ilmu untuk apa? Ya, secara pemula ghayahnya adalah untuk ibadah. Tetapi ketika kita sudah mendapat ilmu dan ibadah, maka ibadah ini berubah menjadi wasilah, sarana untuk ya, membangun kerohanian kita ya, agar dekat dengan Allah. Nah, maka kita berusaha ibadah dengan menghadapkan hati kepada Allah. Ini tarikat tadi ini. Kalau tadi kita belajar memahami bagaimana sholat batalnya, sunnahnya, makruhnya, bagaimana puasa batalnya, sunnahnya, makruhnya, bagaimana haji, dan terus begitu. Ini kan ilmu nih. Untuk apa? Untuk ibadah. Maka ibadah pada saat itu ghayah, karena dia belajar ilmu untuk ibadah tuh. Apabila dia melakukan ibadah, maka dalam waktu yang sama ibadah sebagai goyah, maka ibadah juga sebagai wasilah ya, sarana untuk membangun rohani. Kalau tadi syariah, nah apabila ibadah dijadikan sarana untuk membangun rohani, maka ibadah ini yang tadinya sebagai syariat ya, ini menjadi tarikat ya, wasilah itu tarikat. Coba ulama dengan berbagai cara menjelaskan agar melihat agama itu utuh dengan istilah. Tiba-tiba orang mengatakan enggak ada, itu tarekat enggak ada syariat, yang ada syariat Allah. Ya, itu baru urusan di dalam tasawuf. Maksudnya bukan hanya di dalam masalah tasawuf yang mereka tidak paham, dalam masalah usuluddin saja mereka tidak paham. Kenapa ulama membuat sifat 20? Ya, apa dasarnya? Gitu. Itu jahilnya murakkab dalam masalah usul sebetulnya. Ya. Mereka itu teks
konseptual, udah. Ya. Ilmu kalam itu bukannya dangkal, itu bahar, lautan, detil sekali membahas tentang Allah itu, asma'nya, sifatnya, af'alnya, majlanya, ya, tentang sam'iyat, tentang uluhiyat, tentang ya, ulama ahli sunnah mempunyai karya, ya, ada kitab sifat 20 kan kecil aja tuh. Tapi ada kitab membahas tentang sifat 20 itu 4 jilid besar. Ya, dan ulama membicarakannya, ya, sangat luas. Semua problematika hidup ini mengandung problematika tauhid. Ya, tiba-tiba mereka menutup mata, itu karya. Ya. Nah, belum di dalam istilah tasawuf bagaimana mereka memandang fikih, akidah, ya, dan memandang ihsan, adab. Kan anta'budallah ka'annaka tarah itu kan adab. Dan kita sering mengatakan itu kan cuma adab. Bagi orang sufi bahwa adab itu kulla syai'. Karena salat tanpa adab gak ada artinya. Apa bedanya bocah kecil salat, kan gak ada adabnya. Ketika hatinya tidak menghadap kepada Allah itu tidak adabnya. Ini gerakan apa? Tapi orang belajar syariah itu kan cuma adab doang. Ya, kelihatan bahwa dia ya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ibadah itu sebagai wasilah, bagaimana kita menghadapkan hati kepada Allah nih agar dekat, itu kita melakukannya dengan amal yang muqayyadah, ya, yang terikat dengan syariat. Kalau ibadah mahdoh, salat, puasa, zakat, haji itu memang masyru'. Nah, itu kita lakukan, di situ kita latih. Coba kita setiap hari salat, itu kan kita mesti menyadari bahwa kita melatih hati kita agar menghadap ke Allah. Itu namanya orang tarikat. Ya. Setiap tahun kita masuk bulan Ramadan. Ya. Bagaimana kita mentarbiyah nafsu kita. Itu. Karena sebelum memiliki rohani yang sempurna, maka ibadah masih menjadi wasilah saja. Nah, apabila terus ibadah dijadikan sebagai wasilah untuk melatih mengiqamatul qalbi ala Allah, menegakkan, meluruskan hati kepada Allah, mengistiqomahkan, karena Nabi disuruh fastaqim kama umirt syayyabatni Hud wa akhwatuha, kata Nabi. Ini surat Hud dan surat-surat lain yang sama dengan kandungan surat Hud itu membuat rambutku putih, kata Nabi. Rupanya apa? Di dalam surat Hud itu ada perintah fastaqim kama umirt. Ya. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah. Artinya tegakkan hatimu, ya, aqim wajhaka lillah, itu istiqomah namanya. Tegakkan hatimu kepada Allah, itu tarikat. Ya, itu tarikat. Artinya menjadikan ibadah sebagai wasilah. Ya. Kenapa di dalam tasawuf juga ada kan suruh puasa. Itu wasilah. Ya. Untuk membetulkan hati, artinya tadrib di situ. Kita memang belum bisa sholat, gitu, belum bisa puasa, maka kita belajar. Kalau kata orang dulu, belajar sholat, belajar itu maksudnya. Padahal dari kecil belajar sholat dengan betul, itu tarikat. Ya, orang dulu orang tarikat nggak ngaku dia sedang bertarikat, tidak. Saya sedang belajar taubat, saya sedang belajar sholat, saya sedang belajar
Dulu itu ungkapan tawadu, sekarang mah ungkapannya ungkapan apa ya? Ya, saya masih belajar. Tapi ntar ngagul lagi. Saya masih belajar, ngagul lagi kayak dukun gitu. Nah itu orang sedang bertarikat namanya. Apabila dia ibadahnya terus dia lakukan untuk Allah, dan ibaratnya kalau orang ngepasin kalau muter radio itu supaya pas pemancarnya itu channelnya, ngepasin channelnya begitu pas teng kepada Allah, ya. Terkadang kan udaranya kacau, ya, atau linknya terganggu, ya. Nah, begitu pas tek, maka ibadah itu memberi asar kepada rohani. Nah, dengan kata lain itulah tajalli, itulah madad, itulah inayah, ya, berupa nur, maka terbangun rohaninya. Lalu ibadah, nah ibadah ini adalah merupakan asar dari, ya, jiwanya. Nah, para anbiya, para aulia, ibadah dia adalah asar. Ya, sebagaimana Allah Razzaq, maka ada asarnya. Nah, ketika hatinya tunduk, maka ada asarnya. Ya, ungkapan dari hakikat. Itu. Maka syattana baina dzaka wa hadza. Gitu. Berbeda sama-sama sholat, ya, dengan yang baru belajar, ya, dengan yang ini ibtidaiyah, ini yang fil wusta, ini yang sedang membetulkan hatinya kepada Allah, dengan, ya, ibadah itu sudah asar daripada jiwanya, ungkapan daripada batinnya. Berbeda. Makanya boleh jadi, ya, ada hadis tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Yang ahli al-athar ini, ya, disebut ahli al-athar, ahli al-mahabbah, ahlillah, ahli al-haqiqah, ya, disebutnya, atau mutahaqqiq gitu. Dia berpikir ini yang baru mengetahui ibadah, ya, 70 tahun, ini masih lebih bagus. Maka hadis naumul alim asyaddu ala syaitani min ibadatil jahil dhaifun, ya. Tapi kata orang sufi la sahih makna. Jadi orang sufi itu kadang mensahihkan hadis yang didhaifkan oleh ilmu riwayat hadis. Ya, boleh nyaci maki itu ulama ilmu hadis. Tapi duduk dalam tatbik, dalam praktek, engkau akan tahu ma'al kasyaf kepada makna itu. Dan ulama ahli sunnah itu gak menentang, karena dia tahu bahwa ibadah itu zahiran wa batinan, syariatan wa tariqatan wa haqiqatan. Bukan, ya, polostomo, bloon, bodoh, bungker, tek saja lah. Enggak begitu, Nabi pun memahaminya tidak begitu. Sahabat pun tidak begitu. Nabi tidak ada istilahnya pada waktu itu. Ya. Karena dia sudah nutup kitab yang bejibun, kitab ahli sunnah tentang tauhid, tentang adab, ya, apalagi tentang fikih. Ya. Itu sangat daqiq. Nggak bisa, wah ini nggak ada ya, Quran nggak ada hadis, kata atfal, ya, atfal ghairu aqil, ya, artinya nggak usah dibikin ribut, ya, diabain aja, ya. Wala ya'riful hukmu wala hikam. Wa amma ma'na shaum fil haqiqati fa huwa al-imsaku an kulli ma siwa Allah. Wa hadhihi al-anwa'u thalathah
hiya saumul umumi wa saumul khawasi wa saumul khawasil khawas. Kita pernah dengar ada 3 istilah itu sama maksudnya dengan saumul umum, saumus syariah, wa saumut tariqah, saumul khawas, wa saumul haqiqah, saum khawasil khawas. Wa huna sayaqulu khusumus sufiyah min aina ataitum bihadhihi al-anwa' ya ma'syar sufiyah. Nah, para orang yang tidak suka orang sufi ya, dia akan berkata, dari mana ente dapetin macam-macam itu? Wa jawabuna an dzalika min masadiris salafiyatil haqqah lal mudda'ati zuran. Sumbernya dari salafiyah yang hak, bukan dari ngaku-ngaku salafiyah. Nah, maksudnya yang ngaku-ngaku ya yang sekarang itu. Katanya nggak ada zaman, ya, nggak ada apa nggak tahu. Wah, ini nggak ada hadisnya. Terus ya, amalnya ada, kasusnya ada, hukumnya ada di buku fikih. Ya, itu yang boleh ulama, nggak ada nabi. Oh, ya, mau ngomong apa? Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, iyal. Ya iyal, apa iyal itu? Iyal itu bocah gitu. Orang yang bocah yang masih bergantung sama orang tuanya itu kan iyal. Ya, baru bisa nyusu udah mau ngomong filsafat istilahnya. فهذا هو الحافظ ابن رجب الحنبلي السلفي يقول في كتابه الطائف المعارف في كتابه الطائف bukan Lataifil Ma'arif, bukan Taif itu. Fi kitabihi Lataifil Ma'arif, kitabnya kitab Lataifil Ma'arif Ibnu Rajab. Nah, Lataif alifnya buang. Qala ba'du salaf ahwanus siyam tarkus syarabi wat ta'am. Ini Ibnu Rajab, ulama yang diklaim oleh dia, ulama salaf. Kan ada ulama yang oleh dia sebagai tokoh. Ini salaf yang zauran, ya, salaf yang palsu ya. Ada beberapa ulama yang diklaim sebagai tokoh dia. Pertama Al-Imam Ibn Taimiyah, kedua Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah berbeda ya dengan Ibnul Jauzi dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Yang ketiga Al-Imam Az-Zahabi dan yang keempat Ibnu Rajab. Ya, semuanya tokoh dari mazhabul Hambali. Nah, ini diklaim ya, karena ada kritik-kritik yang dilakukan oleh 4 ulama ini terhadap ijma' ulama. Nah, sedangkan Imam Ibnu Rajab yang diklaim salafi, dia pernah berkata begini, ahwanus siyam, puasa yang paling gampang, tarkus syarabi wa ta'am, ninggalin makan dan minum dan makan, itu paling gampang. Artinya kan ada puasa yang paling susah. Dia mengakui sisi hakikat ibadah, sisi hakikat hidup. Kita ini diciptakan oleh Allah. Memang manhaj Rabbani. Apa manhaj Rabbani? Sistem ketuhanan Allah menciptakan. Itu ada zahir, ada batin. Nggak ada yang nggak ada zahir, atau ada zahir nggak ada batin, nggak ada. Manusia diciptakan ada dalam, ada luar, ada zahir, ada batin. Ya, orang ngomong juga ngomong, ada ngomong yang di dalam, ada ngomong yang diungkapin. Ya. Kemudian yang bahasa saja bahasa, ada yang simbolik, ya, simbol ucapan, ya, fonetik ucapannya, dan ada makna semantiknya, ada makna di dalamnya. Ya kan, misalnya orang tua ngomong sama anak, naik, itu
turun kan anak. Nah kan kalau ngedengar bunyinya kan naik. Kenapa dia turun? Dia nangkep maknanya. Nah kan ada zahir ada batin. Kita dulu sebelum ada di sini dizahirkan, kita dibutunkan oleh Allah di dalam ilmu Allah. Itu mana jerbani. Maka ulama itu memahami ini zahir makna yang dekat dengan lafalnya, ada batin makna yang jauh dari maknanya. Itu seperti kalimat takwa itu diartikan dengan menjalankan perintah Allah. Itu makna yang jauh. Makna takwa itu dari waqi wiqayah. Ya. Orang apabila perang kemudian memakai tameng tangan itu wiqayah. Itu yattaqi, itu melindungi diri. Maka takwa asalnya melindungi dari murka Allah. Termasuk siksa neraka. Itu makna yang zahir. Tapi Al-Quran, hadis, ulama menggunakan makna yang batin. Takwa adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Takwa adalah khauful jalil wal amalu ya bil man apa ya bin man apa bil tanzil. Ya. Itu kan makna batin. Nah syariah pun meskipun namanya syariah tapi tetap ada sisi zahir, ada sisi batin. Kemudian ulama memberi istilah. Gitu. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu idza sumta falyasum sam'ak wa basarak wa lisanak 'anil kadhibi wal maharim wada' adzal jar wal yakun 'alaika wiqarun wa sakinat wa 'alaika wiqarun wa sakinatun yauma saumika wa la taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Ini Imam Jabir mengatakan, ini kan orang ulama salaf juga. Ya. Mengatakan ketika kamu puasa, maka kamu puasalah pendengaranmu, pandang penglihatanmu, lidahmu dari dusta dan yang diharamkan. Dan wada' azal jar, jauhkan ya, gangguan jiran. Dan hendaklah kamu wiqar. Apa wiqar itu? Wiqar sopan, wiqar itu ya. Sakinah, tenang di hari puasamu ya. Dan jangan jadikan hari puasamu dan hari bukamu sama. Hadza saumut tabaqatil ula. Ini puasa apa tabaqah itu? Kelas ya, pertama, kelas 1 ya. Summa yaqulu at-tabaqatus tsaniyah minas shaimin man yasumu fid dunya ama siwallahi fayahfazu ra'sa wa ma hawa wa yahfazul batna wa ma wa'a wa yadhkurul mauta wal bila wa yuridul akhirata fayatruku zinatad dunya fahadza 'idu fitrihi yauma liqa'i rabbih wa farhihi bi ru'yatihi. Adapun kelas 2 daripada orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa di dalam dunia ini dari segala selain Allah. Maka dia jaga isi kepalanya. Jangan ada negative thinking. Jangan ada pikiran-pikiran untuk melakukan keburukan, mengikuti perintah nafsu. Dan menjaga isi perut. Ya, wa yahfazul batna wa ma wa'a, dan menjaga perut serta isinya.
dan ingat kematian dan kehancuran dan menginginkan akhirat, maka dia tinggalkan keindahan dunia, karena ini di akhirat itu adalah hari lebarannya. Mana? Bahadza idu fitrihi, maka orang ini id fitrinya itu di hari bertemu Allah dan gembira dengan melihat Allah. Coba ketika Nabi mengatakan begini, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi, puasa liru'yatihi karena melihat hilal, begitu juga lebaran artinya enggak puasa, ya udah tanggal 1 Syawal liru'yatihi karena melihat hilal. Sementara ada hadis, ya lis-shaimi farhatan katanya, ya orang puasa itu punya 2 kegembiraan, ya farhatun farhatun yang pertama apa? Farhatan indal iftar, ya. Wa farhatun inda idza liqa'i rabbi, ya. Orang yang puasa girang 2 kali, indal iftar ketika buka maghrib atau buka lebaran, ini di dunia. Yang kedua inda liqa'i rabbi, ketika ketemu Allah itu. Padahal orang sufi mengartikannya di dunia dan di akhirat. Gembira orang puasa itu ketika dia buka, betul buka maghrib atau lebaran. Lalu ketika gembira ketika bertemu Allah, ya, karena orang yang berpuasa itu, ya, dia akan mendapat wa ana ajzibihi tadi, ya. Dan sayalah balasannya, dan dia mendapat semua sifat-sifat mulia munasabah tadi, ya, dengan sifat-sifat Allah, dan itu gembira, ya, gembira. Apa sih yang orang yang dia dapat nggak gembira? Semua gembira, tapi barang yang dia dapat barang yang fana, maka gembiranya sepanjang adanya barang itu. Kalau fana sudah kurang, tapi mendapat yang baqa Allah, ya. Sehingga terus mereka mengatakan qalbus sufi khalidun, katanya jiwa mereka abadi. Dan terus mengatakan orang bertasawuf adalah orang yang untuk mencapai as-sa'adatul abadiyah, ya, seperti itu. Nah akhirnya sumu li ru'yatihi, dia puasa karena dia melihat Allah. Wa fturu li ru'yatihi, dan dia buka karena dia melihat Allah. Ya. Kita buka enggak ngelihat Allah, puasa enggak ngelihat Allah, hati kita tidak menghadap kepada Allah. Nah, karena puasanya adalah yang kedua saja. Fa yahfazur ra'sa wa ma hawa wa yahfazul batan wa ma wa'a wa yadhkurul mauta wal bila wa yuridul akhirata fa yaturjinata dunya fa hadza 'idu fitrihi yawma liqa'i rabbih wa farhihi bi ru'yatihi. Wa amma tabaqatus salisa al-ulya minas sha'imin al-'arifin fahum ahlul khusus wa saumuhum saunul qalbi 'anil aghyari wal hujub. Adapun kelas yang tiga, kelas yang tinggi yang luhur ini daripada orang yang berpuasa para arifin, mereka adalah ahli khusus. Puasa mereka menjaga hati dari selain Allah dan dari hijab, dari apa saja yang
menyibukkan dia hatinya, merebut hati dia dari Allah. Ya, hati kalau bagi seorang lelaki, siapa yang paling merebut, apa yang paling merebut hati dia dari Allah? Istri, anak, itu ya, merebut hatinya dari Allah. Ya, istri kan ingin melakukan untukku kalau engkau cinta padaku, katanya gitu. Enggak mau, ya, enggak untuk Allah bagaimanapun gitu. Ya, tapi untukku, untuk Allah juga gitu. Ya. Lah memang kalau untuk Allah emang di mana anunya, ekspresinya. Makanya disitulah kalimat ka'annahu gitu. Karena di mana saja ya, hati itu menghadap kepada Allah, mesti ada ka'annahu. Ka'annahu itu adalah objeknya makhluk, itu ka'annahu. Ya, di sholat, di puasa, di memberi, ya, di menolong orang, ya, di kita mencari nafkah. Nah, disitulah. Bukan orang yang melakukan untuk Allah itu diam aja di rumah, gue mau untuk Allah, jadi nggak melakukan sama orang. Wah iya, ya. Saya berkali-kali bahwa tarekat itu adalah menghadapkan hati kepada Allah, mesti ikhlas murni karena Allah. Waduh, kagak makan kita kalau ikhlas mulu mah. Ya, ya, pemahaman agama orang jalanan atau pemahaman agama artis. Ya. Bahwa ya, ketika melakukan ibadah, pertama muqayyad dengan syariah. Betul nggak menurut syariah? Ya, kedua, bahwa dia melakukannya dengan kekuatan dan daya Allah yang Allah anugerahkan, dan syariah pun dari Allah. Dia melakukannya hatinya betul-betul seperti dia melakukan untuk Allah dalam melakukan apa saja. Ya. Nah, baru kita membahas as-saumu zahirun wa batinun. Ada zahir, ada batin. Wasaumu fi manzuri sufiyatil awliya yanqasimu ila saumi zahir wa huwa saumu zahiri syariati al-mundabit bidawabitil fiqhiyah. Wa saumul batin huwa alladhi yazidu ala saumi zahir bi saumi sairil lataifil insaniyah. Puasa dalam pandangan sufi para wali itu terbagi kepada puasa zahir, yaitu puasa zahir syariah. Ya, yang diatur di dalam aturan fikih, dengan aturan fikih. Dan puasa batin inilah puasa yang menambah puasa zahir dengan puasa semua lataifil insaniyah. Apa? Al-aql lataif, wan nafs lataif, wal qalbu lataif, wal ruh lataif, was sir lataif. Ya. Latifah, ya. Seperti misalnya zikir ini latifatul aql, latifatul qalb, latifatul fuad, latifatul sir, latifatul ruh, latifatul khafi, latifatul akhfa. Itu sebetulnya menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan zikir yang kita belum sampai, tapi ya, kita latih. Gampangnya begini, orang kalau masih pemula awam, dia mesti nafi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dinafikan, selain Allah diisbatkan. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, selama ini kita takut, berharap, bertujuan, ya, itu dengan sesuatu. Kita menganggap bahwa dari sesuatu itulah, ya, terjadi. Itu kita nafikan, bukan. Selama ini kita melakukan untuk sesuatu, karena sesuatu. Ya, la ilah, tetapi illallah, dari Allah.
dengan Allah, untuk Allah. Ya. Itu banyak banget. Setiap saat kita tidak mengisbat Allah, bahkan menafikan. Maka la ilaha illallah, la ilaha. Ya, itu masih lengkap lidahnya mengucapkan, itu juga udah kecepatan lidah dari hati ingat Allah. Ya, la ilaha itu belum sempat kita menapikan pikiran kita tuh. Ya, sudah lidah kita illallah, makanya mesti pelan. La ilaha illallah, la ilaha. Ya, kita lambat. Masih loading hati ini untuk membuang selain Allah. Tetapi apabila orang yang sudah sedang melawan hawa nafsunya dan mulai pancaran cahaya, dia melihatnya, maka baru dia melihat Allah, 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 Allah. Ya, ucapan yang pas untuk orang yang orang kalau lagi sakit begini, sakitnya sakit biasa aja. Kenapa ente? Ini saya kan dulu masih panjang ceritanya, itu belum sakit banget. Tapi kalau udah nyut sakit. Itu ucapan yang sedikit itu sakit, itu halnya. Jadi ketika itu hal. Ya. Kan la ilaha illallah, kemudian Allah, 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 huwa, terus itu kalau orang udah sakit kenapa udah sudah dhiq. Namun kita jangankan sampai level yang sudah nurul zikir, cahaya ingatnya cepat banget sampai lidah itu nggak kekejar untuk mengucapannya. Yang pas tuh hu. Ini mungkin hatinya malah ilaha illallah, tetapi udah kecepatan ingatnya itu. Maka hu. Bahkan kalau memang sudah fana, nggak ada lagi ucapannya. Ya, kalau dia ucapin ya. Namun bagi kita yang tadi napi isbat aja masih ketinggalan. Ya, hati kita ketinggalan oleh ucapan. Ya, namun kita latih ilallah, la ilaha illallah, Allah, 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 huwa. Ya, tabarrukan. Nanti kita itu baru tahu, ketika sampai kepada level yang sempurna, baru bukan diucapin di majlis sehari-hari itu. Kalau dia mau suarakan, ingat dia kepada Allah, karena cepatnya ingat itu. Kalau diucapin nggak keburu, item, ingat itu, katakanlah klise ingat itu sudah begitu cepat, udah nggak kelihatan jedanya itu seperti apa. Itu. Nah maka fa in lam yajid falyatawajad, katanya. Fa in lam yabki falyatabaka. Ya. Baik. Yaqulul 'arif Asy-Syaikh Ismail Haqqi qaddasallahu sirrahu fi tafsirihi wal isyarah fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atasmu puasa. Annas-sauma kama yakunu lidz-dzahir yakunu lil-batin. Puasa sebagaimana terjadi di zahir, terjadi di batin. Wa batinul khitab yushiru ila anna saumal qalbi war ruh was-sir
lilladzina amanu ay syuhudu anwaril khuduri ma Allah. Ya, fa saumul qalbi saumuhu an masyaribil ma'kulat wa saumur ruh an musyahadatir ruhaniyat wa saumus sir saunuhu an syuhudi ghairillah. Ya, ini mengisyaratkan ya batinul khitab mana ya, wal batin man yakunu lidzahir yakunu lil batin wa batinul khitab. Tadi kan khitabnya itu Allah kan mengkhitab, ya ayyuhalladzina amanu, mengajak bicara. Ini menyapa orang beriman. Nah, khitab ini ada makna batinnya. Batinul khitab memberikan isyarat bahwa puasa itu ada saumul qalbi war ruh wasir lil ladina amanu. Ada puasa hatinya, ada puasa ruhnya, ada puasa sirnya. Itu tingkatan. Ya, ada yang orang baru mulai perbaiki hatinya, ada yang ya sudah pertengahan dalam perjalanan perbaikan, dan ada yang selesai. Iyalah. Sekarang orang menerima semua realita apapun ada 3 secara garis besarnya. Ada 3 tingkatan. Ada yang miskin, ya, ada yang agak miskin lah, ada yang miskin banget. Kaya juga gitu, ada yang kaya, ada yang ya rada kaya lah, ada yang kaya banget. Ya. Padahal secara realnya ya kalau mau dihitung pembagiannya, tingkatannya ya sebanyak orang tetap berbeda. Ya, berbeda. Berapa kekayaan si A ini? Wah, kekayaan ini 2,5 miliar poin 7. Yang itu ya 2,5 miliar poin 11, kan beda tuh. Ya kalau secara detail nggak ada samanya. Gitu. Nggak ada. Ya, makanya seperti di dalam fikih, orang untuk dipilih menjadi imam, ya, dipilih menjadi imam itu yang alim, yang qari, yang saleh. Ya, pertama yang qari dulu. Ya, mana yang dia fasih membaca Al-Qur'annya. Wah, ada 40 orang. Udah panggil yang 40 yang alim. Ya, yang alim cuma 20. Yang soleh, yang sekoleh cuma 10. Lah kan pimpinan kan kudu 1. Ya. Kalau begitu yang kaya ada 5. Gitu. Yang kaya ada 5, yang bininya paling cakep. Itu jadi pilihan. Wah, itu ada atuk. Ya. Kenapa selalu fenomena para pimpinan itu ya bininya cakep, dianya ganteng, soleh, berada, karena pilihan alam untuk berdiri sebagai pimpinan itu harus ideal. Iya, itu pilihan alam bukan pilihan orang. Hah? Ya, itu udah pilihan. Ya kalau tidak, likulli qaidatin syawaz. Kalau terjadi berarti tetap di dunia ini ada yang syaz. Apa syaz itu? Menyalahi kaidah. Bisa ada, tetap ada. Ya. Karena pimpinan itu kan akan memberikan kepuasan dari segala sisi, ya, orang. Misalnya Ustadz bininya jelek, misalnya kata yang lain, Ustadz bininya jelek amat sih kan gitu. Ya, rewel lagi misalnya. Lah kan masyarakat itu akan itu. Apalagi misalnya nggak ada ilmunya, gitu. Ya, itu alam memilih ya, adalah yang ideal. Ya, maka tetap ada tingkatan. Kalau nggak ada, rusak hikmah Allah itu rusak. Ya, hikmah, kebijaksanaan
ya, integralitas alam itu akan hancur. Makanya lihat, kalau ada orang maju gemilang, mulai dikorek-korek, dari mana dia? Oh, pantas keturunan raja, oh pantas itu tambahan. Ya, itu kepuasan alam semesta itu. Gitu. Misalnya tiba-tiba, wah, presiden keturunan copet jadi presiden. Nah, akhirnya masyarakat, ya, mudah-mudahan nanti diganti yang paling bagus, karena ya pilihan alam. Ya. Nah, maka batinul khitab artinya kita jangan ngelihat zahirul khitab saja, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, tetapi ada yang iman bil qalb, iman bil ruh, iman bis sir. Ya. Maka secara makna jauhnya khitab itu, sapaan Allah kepada orang beriman itu, yaitu puasa qalb, puasa ruh. Yakni syuhudu anwaril hudur, menyaksikan cahaya kehadiran, ya, bersama Allah. Itu puasa hati. Dia baru menyaksikan, ya Allah, kita pengen dekat, kita kudu takut, kita pengen merasakan dilihat Allah. Itu pengen itu udah di hati itu. Nah, kalau nggak kepengen, ya nggak merasa bahwa Allah kayaknya ngeliatin kita, ya aduh, bagaimana supaya hati kita ingat Allah, nggak kepengen pisan itu. Manusia kedebong, ya. Tahu kedebong, ya, bukan berenang di air, nganyut gitu, nggak, udah diem aja, nggak ada. Ya. Kenapa kita tidak tanamkan takut itu kepada Allah? Ya, saya teringat dulu Kiai Cager ngomong, nggak ada yang takut sama Allah. Siapa yang takut sama Allah? Ya, rupanya itu pembahasan di dalam tasawuf. Mula-mula orang bertarekat itu takut. Kalau nggak takut, nggak akan jadi-jadi. Ya. Untuk takut itulah dia masuk ke dalam wilayah bimbingan, agar lembut, agar halus, agar tunduk, agar, ya. Lihat pohon, kalau nggak ada yang mengurusnya, ya, pohonnya, ya, kumis kalau nggak dicukur dengan rapi kan nyongcrong gitu. Tahu nyongcrong? Ya, nggak teratur, nggak kelihatan rapi, indah, tunduk dengan keindahan, kedisiplinan, ya. Pasaumu Pasaumul qalbi saumuhu an masyaribil ma'kulat. Kalau puasa hati itu puasa dari masyaribil ma'kulat, ya, sumber-sumber pikiran. Ya. Harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan syariat, harus berdasarkan cara yang benar, harus berdasarkan wasaumur ruh anin musyahadati ruhaniyah. Ya. Ruh menyaksikan Allah, melihat Allah, mendengar Allah. Ya. Wasaumu sir saunuhu an suhudi ghairillah. Yang dia jaga apa? Suhudnya, ya, hanya kepada Allah saja. Anta abudallah ka'annaka tarahu ay ka'annaka tashhadahu.